Ya mungkin di bola lagi aya kalau di politik mah aya politik akomodatif gitu ya. Di bola lagi aya makanya jadi ambe teu Persib kabeh mah geus mikeun ka Rivera. Mereka tuh kan banyak yang nggak tahu ya bahwa tindakan mereka itu sebetulnya nggak benar gitu. Nah, kalau itu yang masuk ke lapangan kalau anggota picking kena sanksi enggak itu. Asup tah, karena kopi gajah asup. Kembali di Ngoper 2024 ngomongin Persib bareng Super Talk. Ini rasanya super. Jangan lupa juga nih buat penonton yang ada di rumah, kita ada kuis buat 5 orang pemenang. 5 orang pemenang? Iya, hadiahnya dari Super Talk pastinya. Nah, caranya ada di bawah sini. Pokoknya jangan lupa follow IG-nya supermoment.id. Oke, sudah ada Kang Eko Maung dan Kang Tobias, Ketua Picking. Selamat Kang, Persib. Wah, Eko ini sekjen Bobotoh Club. Berat siapa Gitu. Ini presiden. Oh, Sudah mengundurkan diri. sudah. Langsung aja nih saya menanya ke Kang Tobi, apakah kemenangan Persib ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Bobotoh alam dunia? Oh, udah pasti. Buat Bobotoh kayaknya final sesungguhnya tuh lawan Bali. Lawan Bali. Jadi ketika pas lawan Bali udah menang tuh udah ngerasa juara itu. Terus yakin bakal juara lah. Berarti Anda meremehkan dua tim. Iya. Enggak juga, cuman kan feeling-feelingannya yang selalu memberatkan Persib tuh Bali. Nah, ketika Bali udah lewat, udah bisa mengalahkan Bali. ya udah selesai lah. Kang Eko setuju? Setuju. Ini nih, Persib ini memiliki semua syarat untuk menjadi juara, ya. Kekuatan finansial, pemain-pemain bagus, ya. Materi pemain, kedalaman skor itu semua di atas rata-rata lah ya, di atas rata-rata. Nah, makanya kalau diulangi lagi, semudah merebut permain dari genggaman seorang baik. Jadi itu terjadi ketika kita sudah melewati Bali United. Jadi memang eta nu tiba heula. Oke. Kang Tobi, Persib menang di final kandang dan tandang. Itu menjadi spesial. Tapi apakah dengan sistem regulasi final seperti ini menguntungkan atau kurang idealkah atau gimana nih menurut Kang Tobi? Ya. Lanjut. Ya sebenarnya kan di berbagai negara ada ya yang konsepnya Championship Series ini. Jadi sebenarnya nggak usah diperdebatkan lah. Kan itu juga udah proses di kesepakatan semua klub dan lain sebagainya. Ya kalau ideal nggak ideal mah pasti semua orang punya nilai subjektivitas masing-masing lah. Tapi buat Bobotoh mah, nu penting Persib juara lah. Sistemna kumaha gitu. Emang aya Bobotoh nu kamari ngomong teu juara? Aya. Ada. Juragan seblak. Jadi kieu Mang Gusdul. Jadi yang penting ini kan sesuai dengan aturan FIFA. Kan FIFA juga kan merestui yang penting konsep kayak gini oke di ACC. Tapi kebanyakan menganggap ya juara sejati itu kan lahirnya dari liga yang banyak poin gitu ya. Nah dalam hal ini banyak ngomong kan Borneo dirugikan segala macam. Ya tapi kan ada kesepakatan bahwa memang aturan mainnya itu bukan cuma mengumpulkan poin paling tinggi tapi dikocok ulang. Persib bisa ngomong kayak gini. Kalau aturan paling gede-gede poin, Persib bisa juara. Jadi pas lawan-lawan tim-tim yang dianggap lemah, ya Persib tetap main tarik gitu kan. Karena Borneo kan kebukti mereka tuh 7 kali nggak menang kan setelah mereka dinobatkan sebagai peraih poin tertinggi. Malah menurun performanya. Kalau Persib beda. Persib itu akhir-akhir kompetisi reguler malah sampai kalah ya dari Sleman kan. Nah, tapi ketika berikutnya main makin oke gitu. Oke, nih tadi udah. Sekarang Mei gimana perasaannya setelah kenal sama Kang Tobi? Kalau soal perasaan biar saya yang mewakili ya. Anjing. Ulah dekat gitu ya. Ulah dekat ya. Gimana kumaha? Mei, nih perasaan Mei sendiri Persib juara, euforianya, wah konvoy seperti begitu, gimana perasaan Mei nih? Aku mah seneng banget, apalagi pas ngegolin, aku mah ajrot-ajrotan. Ajrotan. Paling tantrum sendiri. Gitu? Iya. Oke. Persib banget, makanya Persib banget. seneng gitu. Terus sekarang setelah kenal sama Kang Tobi?
meningkat seneng. Iya, terakhir narasumber lebih kasep di host ya. Terakhir. Kang Tobi, nih semua juga menyaksikan, bahkan mungkin seluruh pecinta sepak bola menyaksikan Ciro. Pengennya sih saya Ciro menjadi pemain terbaik, tapi di luar prediksi menjadi Rivera yang menjadi pemain terbaik. Tanggapannya Kang Tobi? Ya mungkin di bola lagi aya, kalau di politik mah aya politik akomodatif gitu ya. Di bola lagi aya makanya jadi ambil te Persib KB mah geus bikin ka Rivera. gitu. Cuman kan kalau secara kepantasan memang harusnya dari tim juara ya. Tim juara. Kan ya apalagi Ciro kan performanya dari awal sampai ini ya. bagus gitu. Bang Eko? Ya itu mah kearifan lokal lah orang Indonesia kumaha sih MKB happy kebagian gitu. Walaupun ya mereka tuh lupa kalau ini kan disorot banyak orang ya, dan objektif lah kita semua tahu Ciro kan asis, terus gol pertama juga syuting dia ya, rebound segala macem. Nah Ciro ya, berapa Ciro ini? Ciro. Kang Tobi, sebelum ke pertanyaan berikut saya boleh sambil ngerokok ya? Waduh. Nggak apa-apa ya ini. Boleh. Rokok baru dong. Luar biasa juga makasih. sama jago. Ya. Kang Tobi, Mang Eko, Mei, Ya. ini menjadi sesuatu di mana pelatih asing pertama yang membawa Persib juara. Apakah harus diperpanjang kontraknya? Kan kita juga tahu kalau di Persib itu kontraknya kadang-kadang kan samusim gesan. Kumaha Kang Tobi? Ya kalau lihat dari performa mah harusnya diperpanjang ya. Ya. Dan ya bukan hanya pelatih, pemain-pemainnya juga kayaknya Happy aja ya. udah enak lah. Paling penambahan untuk lapis keduanya aja. Jadi kalau kita mau berbicara banyak di level Asia mah harusnya Dipertahankan. tidak banyak dirombak lah. Tidak banyak dirombak. Apalagi kan sekarang ada regulasi 8 pemain asing. Mang Eko? 2D, Ronaldo, Messi gitu. Jadi Ya, setidaknya naon sih dengan tiket sok hese. Nih Kang Tobi, tadi kan kata Kang Tobi akan main sudah pasti Persib main di level Asia nanti ya. Apakah dengan squad yang sekarang ini sudah cukup atau harus ada penambahan yang lebih? Harus ada penambahan karena kan kalau kita berbicara level kompetisi yang banyak, main di Asia, main di reguler, apalagi nanti ada Piala Indonesia. Ya. Tentunya lapis keduanya juga harus disiapkan. Jadi jangan sampai yang inti sama lapis keduanya tuh jomplang gitu. Jomplang ya. makanya konsekuensi 8 pemain teh harus banyak itunya kejuaraannya. Yang kayak ada 8 misalkan ini 8 pemain loba nganggur kan tekor oge gitu. Kalau kata Mei itu Bojan harus dipertahankan. Bojan. Nah, kan pasti Mei baru pertama kan merasakan Persib juara. Iya. Dan pertama duduk berdampingan dengan Aduh, yang ganteng itu. Iya. Gimana nih kata Mei? harus diperpanjang sih. Diperpanjang. Iya, diperpanjang. Panjang Tapi Febri Haryadi juga menurut aku mah diperpanjang bagus sih. Oh, Febri Haryadi. Oke, Kang Tobi, nih kan lapis kedua otomatis tahu ketika pemain inti Persib banyak yang cedera atau terkena akumulasi kartu, otomatis kan yang pemain cadangan banyak dimainkan. Tapi kita tahu sendiri ketika kita memainkan pemain cadangan paling banter draw. Jadi Ya, karena makanya- jomplang kumaha Ya, dipiceun wae itu nu garorengna. Ya itu kudu dipiceun Kan pasti pelatih punya penilaian ya. Apalagi kemarin kan Bojan masuknya di tengah-tengah. Tengah-tengah, Pasti ya. punya penilaian mana yang bisa dipertahankan, mana yang enggak. Tapi kalau dari sudut pandang Bobotoh mah memang harus ada penambahan. Karena mun aya beberapa yang absen teh ya tidak bisa mengcover lah yang absen gitu. Kan kabayang mun Alberto cedera atau Nick cedera kan masih belum bisa pelapisnya Lapisnya tuh belum bisa ya. ini gitu. Iya, hand ge moal pede lamun doane tahu mah moal benar. pede. Jadi berarti itu PR buat manajemen sama pelatih ya. Ya. Oke. Mei setujunya? Setuju. Setuju naon heula ya. Setuju diperpanjang. Oke. Nih kira-kira nih ada kan mungkin ada beberapa pemain yang kontraknya akan habis di Persib dan mungkin menurut Kang Tobi sama Mang Eko nih kira-kira ya ini mah siapa yang harus dibuang dan siapa yang harus dipertahankan, boleh nggak apa-apa? Dibuang atuh mah. Ya, Dibuang maksudnya pisan atuh. dipiceun lah tuh. Gimana? Saha wae Kang Tobi? Cek Kang Tobi kira-kira. Iya, kalau menurut saya asingna mah wajib KB nya.
Asingnya wajib KB. Perform KB, Beltrame ternyata bisa memberikan warna. Gitu kan selama ini kan kita nganggap ketika Madinda pergi diganti Beltrame teh iya bakal terjadi kayak Leo Citescu sama Jack Jobe lah. Ayuk Berti, Lima Traore. Ternyata tahun sabaraha arapal pemain-pemain itu? Langsung googling. Padahal kan Ternyata Beltrame tuh bisa memberikan warna dan ya tune in lah sama yang lain. Jadi menurut saya asingnya harus dipertahankan. Sehingga Jupe gitu mah cocoknya asup ke pelatihan juga Bang Made gitu kan. Tetap ada di tim tapi nggak lagi sebagai pemain. Jadi ada pelapis pemain yang darah muda yang segar gitu, yang bisa ini juga jadi regenerasinya teh aya lah gitu. Oke, ini kalau ngomongin regenerasi, kemarin kan Febri sempat menurunnya turun terus, tapi di akhir-akhir pertandingan kemarin dia sempat melesat juga. Apakah harus dipertahankan? Karena mungkin beda pelatih, beda gaya permainan. Betul. Dan mungkin pemain yang diinginkan juga berbeda-beda gitu. Febri harus dipertahankan nggak? Kalau saya ikut sama Teh Mei aja. Ikut terus. Lain Ari Febri jadi alusnya pas kenal sama kamu apa gimana? Apa? Jadi alus deh Febri sejak kenal Itu sama mah kamu. karena pelatihnya masa karena Oke, cek Michael sawae nu kudu dipertahankan pemain Persib. Nah, saya agak beda sama Tobias ya. Pokoknya saya nggak ngelihat asing lokalnya, tapi saya lihat memang kelebihan Persib ini kan di daya gedor ya. Daya gedornya kemarin saya ngelihat Trisula tuh, Ciro, Dasilva sama Beltram itu mah mutlak harus. Kenapa coba? Beltram itu tadi kata Tobias kan memberi warna. Nah, kalau buat saya kita lihat banyak gol itu dia jadi pemantul efektif ya. Jadi kita jangan ngelihat jumlah gol kalau Beltram itu. Karena ekspektasi kita kan pas dia pemain Juventus, yang gol, gutak-gitak enggak, dia tipikal pemantul bagus ya. Nah, belakang saya pikir bukan masalah diperpanjang atau enggak ya, nambah sih, harus nambah. Itu tadi bener nih. Jadi performa Rezaldi hand gitu ya, itu juga bergantung sama bagus enggaknya Nick sama si Spanyol kesayangan, dua menara kembar itu. Kalau misalkan mereka nggak diperpanjang atau tapi saya pikir pasti diperpanjang. Asing pasti diperpanjang plus Beltram. Beltram itu kan seleranya Bojan. Kalau Bojan diperpanjang otomatis saya pikir Beltram dipertahankan. Yang penting mah tidak ada intervensi dan tidak ada titipan, itu aja ya Kang Tobi ya. Biasanya mah seperti itu. Kayak Kenya. Terkadang ada, terkadang ya ayeuna mah terus profesional. Titipan ya satu benang gitu. Ya kan nitip tadi Febri. aduh jadi aku. Oke, Kang Tobi, Mang Eko, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa fakta dulu dari Mei. Silakan Mei. Berat Mei. Tobi kronika awal ya. Tobi aku punya fakta. Jadi selama Persib meraih juara, selalu stadion itu bernama Gelora, betul gak? Ya kan? Jadi ada 3 stadionnya yang bernama Gelora. 1994 tuh Gelora Senayan. Kalau sekarang jadi Gelora Bung Karno ya. Nah, 2014 Gelora Jakabaring. Nah, yang tahun sekarang nih 2024 di Geloranya Bangkalan. Jadi ini mah usul ya kalau misalkan nanti ada musim lagi Persib main di Gelora Saparua. Gelora Hati. Main juara lagi gitu Persib. Oke. Ini usulan Mei ya? Iya. Oke, mudah-mudahan usulannya disampaikan dan PSSI semuanya nonton. WhatsApp Pak Erick Thohir, WhatsApp. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas Persib, asik kita minum dulu Kang Tobi. Silakan. Mus minumnya antop, gus minumnya. Yang kertas nah ya dia. Kok baiklah ada juara. Oke, nih ada yang baru Mei, Kang Tobi, Mang Eko dan teman-teman bobotoh. Kopi Tubruk Gajah Spesial Mix. Kopi dan gula praktis dalam satu saset dengan aroma yang khas. Rasa mantap, hitamnya juga pekat. Tapi buat Kang Tobi, teman-teman di rumah juga yang nggak suka terlalu manis bisa pilih varian gula yang terpisah. Bisa diatur sendiri manisnya. Jadi tinggal pilih sesuai varian Kang Tobi, Mang Eko dan teman-teman. Pokoknya Kopi Tubruk Gajah. Mantap pisan. Nih Kang Tobi, Mang Eko, menurut cocokologi angka 4 itu membawa hoki. 94.
2014, sekarang 2024. Semuanya juara. Kumaha tah? Mitosna. Ya bisa wae sih, cuman kan ada kayak 2004 kan lewat. Kalau saya sih lebih percaya bukan mitos itunya, cuman si ininya apa? Si format liganya sih. Kita kan format liganya, oke. selalu juara kalau ada sistem semifinal dan final gitu. Tapi kalau misalkan liga enggak gitu ya? Ya belum pernah kan? Iya, belum pernah gitu. Jadi setuju dengan format seperti ini. Tadi naon wae nu penting Persib juara lah. Mun bisa juara full kompetisi lebih halus sejatinya. Cek Mang Eko. Iya, jadi bukan karena tahunnya kan sebenarnya 84 kita juara lama 85 kan? Bener tuh? 94 juga juara. Oh, itu perserikatan terakhir. Perserikatan terakhir. Tapi kan kalau ngomongin liganya pas 95 liganya 95 betul. Nah, terus memang Gus Dul mun saya mah yang ngiluan Tobi lah, da lain beda tahunna gitu. Misalkan tahun hareup opatan. Tapi bisa aja Persib juara lagi kan. Kalau misalkan tim yang lain nggak berbenah, terus sistem championship dipertahankan bisa juara deh. Musim depan. Catat ya Inata. Nah, kemarin tuh setelah juara, Bobotoh kayak merayakan banget gitu ya. Jangankan Bobotoh, yang bukan Bobotoh aja ikut ngerayain gitu ya, ngeramein hari hanya juaranya Persib gitu. Nah, terus macet di mana-mana ya kan. Kalau dari Viking sendiri nih, itu udah disiapin belum? Oke. Pas hari Hama kan kita fokus nobar. Kita bikin nobar di Stadion Siliwangi kan. Biar si suasana nobarnya teh suasana stadion. Siliwangi. Sponsornya Jarum ya? Jarum. Iya, kalau nggak salah. Sponsornya ini. Jadi ya kan Viking kan lahir di Stadion Siliwangi ya. Jadi biar mengenang lagi zaman dulu euforia stadion dan lain sebagainya. Kita mengenang juara di sana dan kalau pulangnya ada yang konvoi-konvoi ya wajar lah euforia ya mungkin ya. Euforia orang merayakan. Tapi kalau yang di-prepare bener sih di besoknya sih memang. Di besoknya. Kalau di hari H sih kita tidak ada instruksi untuk konvoi. Jadi besoknya baru. Mang Eko setuju? Ya itu mah euforia kan masih kan orang jeung didinya kakurat macet 3 jam. Jadi kebetulan ya saya melihat jadi gini, kita bertiga nih ya, saya Mang Gus Dul sama Tobi ini kan kita lahir ketika belum ada flyover Pasupati ya. Jadi budaya konvoi teh dari dulu mah rutenya tuh Dago ke Jalan Siliwangi Ciamplas gitu ya. Nah, berlaku tah yang namanya teori kerumunan. Jadi yang namanya massa tuh kalau udah banyakan ya, itu normatnya lepas. Eueuh kasieun, eueuh ka era dan sangat destruktif ya. Dan kemarin sebetulnya kelihatan itu ya di depan kita ada gelagat seperti itu ya. Tapi kan dari semua kejadian ya ada satu ya yang paling menonjol ya, Mang Usul ya. Oke. Nanti sama Mang Usul dibahas lah. Mei kemarin ikut konvoi nggak? Ikut, paling tantrum aku mah. Wah, gimana tantrum? Sampai ngedenger berbagai macam apa sih suara knalpot, ada yang hengker, ember, wana gitu ya. Tapi sayang Mang Gus Dul kemarin tuh ada kejadian yang nggak patut dicontoh gitu ya. Ada yang mobilnya plat B dilempar-lemparin apa sih batu ya. Padahal kan dalamnya tuh ada anak kecil. Padahal juga kan belum tentu yang platnya B itu bukan orang Jakarta gitu ya. Jadi mau orang Jakarta atau orang Bandung pun ya nggak pantas lah seperti itu ya, lempar-lempar gitu. Oke. Ini Kang Tobi emang sangat disayangkan ya. Jadi kita euforia kemenangan juara harus ternoda dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanggapannya dari sebagai ketua Viking ini? Ya kalau dari saya dan mungkin bobotoh yang lain juga sependapat ya bahwa tindakan kayak gitu mah tidak dapat dibenarkan. Ya. Itu mah kelakuan 10 tahun ke belakang lah ya. Mungkin 10 atau 15 tahun ke belakang sekarang mah udah lebih modern makanya zaman ayeuna kikituan gini gitu kan asa ting dari mana gitu kan. Jadi ya kita sih mendorong pihak keamanan dalam hal ini bisa menemukan ya supaya ada efek jera dan tidak merugikan bobotoh lainnya kan jadi kesannya kecap nubaragageung teh dicapna gitu. Kalau misalkan tertangkap terus itu anak Viking gimana? Kayaknya enggak karena saya udah koordinasi sama korban juga sudah komunikasi.
Jadi kejadiannya bukan sama orang yang konvoi ternyata. Jadi korbannya lagi di jalan Garuda, tiba-tiba ada orang lagi nongkrong-nongkrong ke tengah jalan gitu. Megat, terus nggak tahu ada apa, tiba-tiba ya ini plat B terus dirusak. Bener jalan Garudanya? Bener jalan Garuda. Bukan Garuda, orang jadi mikir dulu. Coba Mang Eko dari Garudanya ke Palau kan? Oh, nggak dari tahu. sisi hukum ini ya seperti apa? Iya jelas ya, ngomong ke sisi hukum ya. Nah, dari yang sisi namanya hukum itu kita punya KUHP tuh. Jadi memang konvoi bobotoh atau dalam artian setelah pertandingan itu berpotensi tuh sebetulnya kalau ketemu pelakunya dijerat sama KUHP itu bisa. Di KUHP itu mengatur misalkan tentang perusakan barang, itu bisa tuh. Itu kan masuk ya yang boleh perusakan barang atau juga misalkan membawa konvoi senjata tajam ya kayak gitu-gitu. Pakai bisa. besi katanya, pakai pakai besi besi, panjang oke. gitu. Jadi intinya kalau misalkan mau dicari ini dari hukum gimana ya itu berlaku itu yang tentang pasal perusakan barang itu bisa kena. Bisa kena ya. Cuma ya tadi kalau misalkan sampai komunikasi tapi tetap ini ya tetap menarik nih kalau kata Tobi kan dipastikan bukan yang konvoi kan. Padahal yang kemarin kita lihat sama-sama ya yang arogan segala macam tuh yang konvoi karena gini kan kita harus jujur ya. Kebanyakan orang itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan mereka itu orang-orang yang termarginalkan ya dalam sosial, ekonomi gitu ya. Mereka biasa dipres. Nah, ketika inilah mereka bisa kumaha aing segala macam ya. Jadi ibaratnya kayak kuda lepas di gedogan. Jadi biasa dikungkung sehari-hari tertunduk, ada momentum sanggeunahna kemana-mana gitu. Kan yang ramai itu yang mobil dipecahin ya. Tapi kan saya mendengar banyak itu sebetulnya. Cuma mereka memilih diam lah. Ada yang diganggu, ada yang mobil diketrok-ketrok. Ya. Kemarin kan mobil kita juga diganggu. Orang dibuka ke di sini Gus Dur. Mang Gus Dur. Tapi yang simpatik juga banyak. Ya. Jadi kemarin kan ada yang video viral juga yang ternyata plat B, terus malah ada stiker. Oh iya. Dilepas ya. Iya, betul. Tidak diapa-apain. Jadi itu makanya ya penegak hukum harus turun sih biar yang jelek-jelek tuh udah jangan ada lagi lah. Ya jadi saya lihat sih bobotoh dibandingin dulu tuh jadi baheula mah nu balager wae ngabalik-balikeun pot nu balager aja teh bobotoh balager jadi dianggap biasa sekarang kan udah enggak tapi ya itu kemarin ternoda lah sama perilaku yang lebih brutal saya pikir. Jadi kalau di Bandung itu unik nih. Karena siapa tuh yang nonton kan bukan dari Bandung ya. Mereka tuh mengeneralisir kalau supporter di Bandung itu cuma satu mania kayak di kota lain kan enggak ya. Jadi bobotoh ini kan bentuk generiknya atau sebutan umum untuk para pendukung Persib lah ya, pendukung Persib. Nah, pendukung Persib itu banyak juga tuh, kayak Viking terbesar ya, ada Bomber, ada sekarang tadi orang mau nyebut eta sebetulnya. Tapi oke lah The Bombs ya. Nah, ada beberapa juga yang terafiliasi firma-firma yang mereka tuh kiblatnya style ya, kayak Hooligan, Ultras sama casual gitu ya. Nah, Bobotoh Club belum disebut Bobotoh Club itu sebetulnya ini jelasin juga nih sekaligus ya, nggak apa-apa ya. Nah, Bobotoh Club itu nggak komunitas yang nonton lalu eksistensi seperti itu. Jadi Bobotoh Club mah sebetulnya wadah ngobrol, edukasi gitu ya. Jadi partner kami malah kayak Viking, Bomber, The Bomb, semua tuh partner kami. Jadi wadah. Bobotoh Club katanya nontonnya di ini ya, di apa? Di teater. Di teater. Nah ini kan ketuanya. Oh, presiden ya. Nanti lah kita ngomong Bobotoh Club. Oke. Nah tapi Mang Gus Dur, tadi kan ngomong Kalau Bobotoh Mei jabatannya apa di Bobotoh Club? Sekretaris umum. Sekretaris umum. Saya sekretaris jenderal. Ini belum nih yang Bobotoh ID. Oke. Nah Bobotoh ID ini justru karena dianggap wadahnya kan. Nah itu justru membuktikan kebesaran Bobotoh ID. Karena ketika Bobotoh diketik ya, Bobotoh itu yang muncul Bobotoh ID. Nah, dalam artian justru Bobotoh ID ini saya pikir diuntungkan secara nama ya, walaupun banyak yang keliru, kan netizen keliru. Tapi ini diuntungkan, berarti Bobotoh ID untuk domain Bobotoh itu terbesar kan aya Bobotoh Club, Bobotoh ID, Bobotoh United, naon itu Bobotoh ID berarti ketika diketik Bobotoh yang paling atas Bobotoh ID. Kalau nggak salah Bobotoh Club kedua. Wah, kedua. Enggak, lain Bobotoh Club _official. Oke, berarti Bobotoh ID tidak terlibat Enggak, ya? Ya udah, kalau udah Viking juga enggak. Nih Kang Tobi sebagai ketua Viking ini kan menjadi komunitas terbesar klub sepak bola yang ada di Indonesia ya. Bahkan sampai keluar juga kita pernah jadi di peringkat kedua nih. Tapi kalau ada masalah seperti pelemparan kayak kemarin,
yang selalu disalahkan, wah kamu budak Viking, kamu budak Viking. Kang Tobi sendiri menanggapinya bagaimana itu? Ya itu mah pasti terjadi ya. Kalau namanya kan stigmanya banyak orang yang nggak ngerti bahwa di komunitas bobotoh tuh ada berbagai macam. Disangkanya tuh ya Viking gitu kan. Jadinya apapun masalah yang terjadi melibatkan bobotoh pasti menyalahkan Viking lah gitu. Padahal itu oknum yang lain ya. Iya. Jadi kalau saya sih ya itu menganggap resiko dari sebuah organisasi yang sudah kadung besar seperti ini ya. Itu jadi ya sebisa mungkin kita jelasin, cuman ya banyak juga yang belum paham, tapi ya pelan-pelan lah mereka juga akan mengerti gitu. Ketika orangnya ternyata anggota Viking ya kita bisa melakukan tindakan tegas langsung lah. Ya jadi gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua ya tentunya ya PR semua ya buat mengedukasi, termasuk Kang Eko, Sdo dan Mei juga sama-sama yang merasa sayang sama Persib dan Bobotoh ya sama-sama mengedukasi. Aku mah sayang sama Mei, kalau Bobotoh enggak, biasa aja. Kalau dari Mang Eko nih, kan Mang Eko juga salah satu pendiri Bobotoh Club. Aduh berat. Bagaimana cara mengedukasi ini supaya Bobotoh ini tidak arogan, tidak barbar seperti itu? Iya, jadi Bobotoh ini kan mereka tuh kan banyak yang nggak tahu ya bahwa tindakan mereka itu sebetulnya nggak benar gitu. Nah jadi Bobotoh ini terpengaruh oleh dua hal yang Mang Gus ya, secara visual sama audio. Tahu nggak teriakan-teriakan kebencian ya, dibunuh saja itu masuk tuh. Jadi perilaku mereka seperti itu. Lalu visual, jadi dulu itu ya, sekarang udah nggak ada kayaknya. Banyak sekali kaos-kaos yang dipakai sama orang itu kebencian, anti, terus serang, udah gitu bebas supporter ini. Nah itu harus mulai dihilangkan. Itu udah terlihat ya sekarang ya, kayaknya nggak ada lagi tuh lagu-lagu yang bernada kebencian, lalu kaos-kaos yang provokatif nggak ada. Nah terus bagaimana mengedukasi dengan benar? Tanggung jawab edukasi itu ada di fans club, jelas tuh ya. Kayak Kang Tobi ini nih, Kang Tobi, lalu Mang Gus dengan Bobotoh Clubnya itu harus mengedukasi Bobotoh ya. Itu mah kalau akan dibawa atau dia itu mah bukan tugas yang sehari selesai, harus terus menerus. Nah, terus jangan dikira klub boleh bebas dari kelakuan supporternya. Ada filosofi yang dinamakan dosa supporter ditanggung klub. Makanya setiap kali supporter berulah ya, nyalain flare, invasi lapangan, itu yang kena denda siapa? Lain supporter, klub. Artinya apa? Artinya klub itu dididik kayak gini nih. Kamu kan dirugikan nih setiap kali supporter kamu berulah. Makanya biar nggak berulah, didik kumaneh gitu kan. Jadi klubnya itu punya beban untuk mengedukasi supporter, dalam membina gitu. Jadi supporter itu dibina oleh klub dan juga oleh fans clubnya gitu. Kang Tobi, ini Viking ini kan selalu komunitas terbesar ya. Dan ari paket rock pasti aya wae nya. Komodi lamun paket rockna jeung manajemen. Seperti di awal-awal musim di mana Viking lebih memilih menepi karena tidak sejalan dengan manajemen. Kumaha tah Kang Tobi? Apakah kalau misalkan nanti paket rock lagi akan menepi lagi atau gimana? Ya kita berharap mah jangan pakai truk ya. Berharapnya mah bisa berpelukan gitu kan. Terus Kang Tobi? Jangan ada kan jadi pohon. Ya kita sih berharapnya kejadian musim kemarin tidak terjadi lagi. Berharapnya bersinergi dan sebagainya. Dan kita melakukan itu kan bukan berarti kita tidak sayang ya, tidak cinta sama Persib. Justru karena kita cinta, kita melakukan itu. Karena kita kan sebelum mencapai tahapan menepi itu ada level-levelnya lah. Kita udah protes lewat komunikasi, nggak ditanggapi, kita naik lagi walk out waktu pertandingan pertama. Kita tuh pertandingan pertama masih nonton kan. Tapi walk out ternyata masih belum, ya ternyata kita berdiskusi dengan anggota dan lain sebagainya, ya pilihan terakhirnya adalah menepi. Tapi itu bukan berarti kita tidak sayang, justru karena kita kalau kita nggak sayang ya ngapain kita kayak gitu. Pas iya menepi ngelepek tiket lobat ya. Iya, provokatif ya. Ya, karena kalau kita nggak peduli mah bodo amat kan lah, nggak usah dipikirin. Ini kan kayak kita sayang sama orang, itu kan bentuk kita, kalau kita pundung kan justru karena kita sayang gitu. Ya, berarti kalau flashback ke belakang, menepi itu bukan berarti tidak loyal ya?
Enggak dong. Enggak dong. Itu kan pesan sebenarnya. Pesan bahwa, untuk manajemen. Bahwa kita tuh sebenarnya sayang sama Persib, tapi kita tuh ada problem loh gitu. Tolong dong diakomodir nih problemnya gitu. Pasti tiket urusannya. Iyalah. Semua juga. Makanya kok menanggapi yang pas menepi. komentarnya. Iya, jadi ini pengamatan saya ya dan teruji nih Mang Gusdul. Ini objektif ya. Ketika kelompoknya Kang Tobi yang banyak itu menepi, apakah ada yang diuntungkan? Ada. Jadi kan saya tuh nanya, kunaon Bu, ke stadion yang barudak, abdi mah meni nyariosna kalasar gitu ya. Udah gitu pulang ada yang suka kena mata katanya, nyalain ngahurungkeun kembang api padahal itu pengertiannya flare kan. Kembang api gitu. Jadi dia tuh merasa anak-anak tuh bisa dapat pengaruh buruk ketika dia dibawa ke stadion. Tapi ketika kelompok yang besar ini yang suka nyalain flare atau apa nggak ada, si ibu ini bisa nih kan kehiburan barudak, akhirnya dibawalah ke stadion dan itu dibaca tuh sama manajemen. Makanya manajemen ternyata alih-alih membawa kembali kelompok yang menepi, mereka itu malah ingin menciptakan segmen supporter baru tuh. Yang bawa keluarga, terus nyaman segala macem. Gitu Mang Gus dulu. Itu yang saya lihat ya. Bener tuh Mang Tobi? Itu. Oke, Kang Tobi, nih kemarin sempat dibahas juga ya masalah Persib itu selalu kena denda yang jumlahnya tidak sedikit. Entah itu dari player, entah itu lemparan botol, dan ada juga yang masuk ke lapangan yang akhirnya dendanya juga sampai 200 juta karena mengulang hal yang sama. Nah, kalau itu yang masuk ke lapangan, kalau anggota picking kena sanksi enggak itu? Ya kalau itu anggota sih pasti ya kita ada sanksi yang berlaku ya. Cuman kan ya balik lagi kenapa supporter seperti itu kan mungkin ada latar belakang yang membelakangi lah gitu. Kenapa? Kalau komunikasi antara klub dan supporternya nggak baik pasti akan banyak masalah lah. Terbukti kemarin ketika udah enak, maksudnya udah terbuka komunikasi baik-baik aja sebenarnya. Kalau ulah beberapa orang yang turun ke lapangan sih ya sedikit lah, nggak seperti kayak dulu kan. Ini kan pertandingan terakhir. Bisa kalau Kang Eko inget zaman dulu di Siliwangi pertandingan terakhir tuh selalu itu sejarahnya memang seperti itu. Dan itu bukan 1, 2, 3 orang udah kabehanana. Jadi ya itu mah sekarang hanya 3-5 orang menurut saya udah jauh lebih baik. Dan tadi ada dikotomi bahwa nggak ada komunitas terus jadi nyaman, saya sih nggak setuju ya karena ya maksudnya terbukti ketika kita sudah ke stadion banyak kok anak-anak perempuan asik-asik aja nggak tiba-tiba jadi mencekam atau gimana. Bahkan kita juga edukasi di berbagai tribun ya ada aturan-aturan bahwa ya perempuan dan anak-anak tuh harus diberikan keutamaan lah. Kita juga bukan manusia barbar yang gila gitu, maksudnya ya anak-anak ya tetap harus kita buat nyaman lah gitu. Itu bagus tuh. Jadi saya lihat riset saya tuh sama 7 pertandingan ya, 7 ya. Jadi ketika udah mulai menikmati tuh si ibu bawa anak, terus ini jujur aja ya, kan mereka tiket disebar gratis tuh ke SSB Academy, saya tahu tuh. Ketika udah menikmati kecanduan nih ke stadion akhirnya kan kelompok yang menepi mulai masuk lagi ya. Nah itu bagusnya tuh ketemu di situ tuh. Jadi akhirnya mereka menganggap enggak seperti yang mamah bilang kok misalkan ya tetap enak mah. Maksudnya kan keadaan juga bisa kondusif itu 7 pertandingan tuh. Ini kan Kang Tobi juga sibuk ya, saya lihat di medsos di Instagram jelajah distrik ke sana kemari ke tiap kota berkunjung. Apakah itu sekalian mengedukasi ke anggotanya jadi supporternya kudu kumaha gitu? Iya, di event itu kan kita ada sharing ya. Sharing bahwa ya kita menyamakan visi lah, bahwa visi dari pusat tuh gini, di daerah tuh seperti apa sih keinginannya dan lain sebagainya. Dan ya banyak juga di edukasi terkait supporter dan terkait persepak bolaan lah gitu. Mang Eko, sekarang tuh katanya lagi rame banget kalau Komdis tuh asa sering pisan senang ngerampok Persib berbagai macam denda gitu, ai ke klub lain mah asa enggak gitu. Nah itu maksudnya tanggapan Mang Eko gimana sih gitu? Iya, jadi gini ya, itu kan bukan cuma musim ini aja ya. Jadi untuk tindakan yang sama, Persib yang kena, klub lain seakan-akan diabaikan, dibiarkan. Nah itu kan bukan sekali ini saja ya. Itu
ini tentang bargaining sebetulnya, bargaining position. Nah, si Persib ini punya siapa aja sih di sana? Dari exco ke pengurusan punya nggak? Terus punya pengaruh nggak di sana gitu? Karena apa? Karena kalau misalkan kita punya exco-nya kuat, exco gini kan, exco itu kan kebanyakan pemilik klub juga ya, nggak mau kan klub dia didenda terus ratusan juta gitu. Nah seperti itu. Itu kiasan politisnya ya, politis tentang bargaining position. Nah yang kedua, denda ini sebetulnya kan wajar nih. PSSI kan ngelihat klub-klub yang finansialnya kuat gitu ya, siapa ya. Tapi ingat, denda itu tuh ada juga yang namanya mekanisme banding ya. Tapi untuk jumlah sekian yang kecil-kecil lah. Di sepak bola itu 50 juta tuh kecil, 50 juta tuh kecil, nggak bisa banding. Tapi kalau 200 saya kira itu bisa dibanding ya, dicoba saja. Walaupun banding juga mahal. Jadi banding itu biayanya juga ada, gede ya. Canak tuh menang. Oke. Gitu. Nih saya tertarik bicara masalah exco nih, Mak Eko. Kenapa nggak ada yang dari Persib anggota exco-nya dari Bandung gitu, Dok? Exco dari Bandung siapa ya? Saya pikir Ada nggak? Ada nggak ya? Ayo tuh sih, orangnya teka pikiran. Exco? Hah? Nah, saya nggak tahu. Nah, itu mungkin perlu dibenahi, namanya strategi ya. Strategi nih kayak Bali United punyanya kelompok Peter Tanuri sama adiknya Pak Yabisa. Pak Tanurinya kan Exco. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ini strategi lah. Ini bukan ranahnya. Berarti harus ada. Harus ada. Exco biar segala macam. Iya, ibaratnya gini. Kita ngomongin ini otoritas. Ini jadi kalau ngomongin politik sepak bola ya, sepak bola dan politik itu di mana mainnya? Di Exco. Exco itu kan semacam anggota dewanya yang dipilih ya. Dan klub ini voters. Jadi kalau untuk pingin kepentingan klubnya kejaga, Exco yang main. Oke, berarti Persib didenda terus teh karena bukan mutlak, tapi bisa jadi salah satu faktor. Oke, gitu. nah itu kurang oge. Kang Tobi, Mang Eko, kita juga sudah kedatangan bobotoh di sini dan inilah salah satunya bobotoh. Oke, sekarang kita sudah kedatangan teman-teman dari Superfan bersama siapa? Mang Opret. Mang Opret. Aduh, Mang Opret sono sama Kang Tonai dari Frontline. Oh, dari teman-teman dari Peking Frontline juga. Nih, kamari ngilu konvoy itu? Jumping. 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 Kang, Akang? Ya, ikut juga Kang. Ini mungkin yang Kang Opret yang meramaikan Persib Core itu yang lagi rame tuh di yang lucu-lucu itu di sosial media tuh. Persib Core. Persib Core Gitu. Iya, benar-benar. Oke. Kang Ipan gimana kemarin merasakan konvoy? Ya, karena mungkin Ipan. Tony. Mas ada ya padahal. Gantingan batur. Ivan sih ganti kangen. Oke, Kang Tony kemarin gimana konvoy? Ya, kemarin kita ikut 3 hari konvoy. Di hari Jumat kita perayaan setelah nobar Viking di Siliwangi. Terus hari Sabtunya keliling Bandung, dan di hari Minggu khusus di Strik Frontline kita bikin benjang acara. Benjang untuk memeriahkan tanggung 3 hari lah gitu. Oke, betul. Iya. Ada rencana mau konvoy lagi nggak? Nggak tahu, kayaknya kalau diperbolehkan mungkin beberapa hari lagi mau bikin lagi. Cuman tidak diperbolehkan sama Pemkot, memacetkan. Kudu nama 7 poe 7 putih. Kudu namanya. Nungguan 10 tahunnya, 10 tahun. Tahun hareup mah setahun sekali dah. Setahun, amin. Hampura motong. Lajang. Kalau menurut Kang Tony sama Kang Opret ya, Kang Opret apa sih yang dinikmatin pas konvoy? Kan pada macet ya, rek gitek saeutik ge hese gitu kan. Rek gerak juga kan susah ya. Jadi gimana pas nikmatin konvoy gitu? Enjoy aja. Yes, bawa enjoy. Justru happy anu kumahanya. Nanti bisa diungkapkan ku kata-kata teh. Aing geus. Ini mulai tiket GC. Pas darurat jadi ka ulah canong euy. Ulah canong deui, ulah canong lipat. 2 kali lipat. Tapi tetapnya dibelinya dari Persib. Baiklah, dapur mah galgul. Gitu. Benar. Cekang Ivan, Mak. Ya apa yang tadi? Astagfirullahaladzim. Kang Tony gimana nih tadi yang kalau mungkin kalau tadi dibilang Teh Mei gitu kami karena gimana sih kok konvoy mau-maunya macet segala macam. Mungkin ini penantian banyak. Kalau warga Bandung terbiasa dengan macet, marah-marah, sekarang orang-orang ketika macet happy gitu. Karena mungkin ini adalah sebuah penantian panjang 10 tahun tadi Mang Kusdul juga bilang gitu. Jadi warga yang mengikuti konvoy ini tergerak gitu untuk datang dan selebrasi bersama gitu. Jadi intinya bukan karena macetnya, karena bisa merasakan euforia selebrasi bersama teman-teman gitu. Itu yang dinantikan. Oke. Nih tanggapannya
Bobotoh sekarang dengan dulu tuh apa sih? Kalau yang Kang Tony rasakan atau Kang Opret rasakan? Kang Opret mungkin yang bisa mengalami dari juara beberapa kali. Gimana Kang Opret? Tanggapan? Ayeuna mah justru lebih dewasanya. Lebih dewasa. Lebih sabar. Ku ngantri tiket ge salabar. Jarang ayeuna mah player gitu kan. Kadia-kadia kena geus darewasa lah. Geus darewasa. Cek Kang Tony sebagai bobotoh. Mungkin perbedaannya gitu ketika 2014 itu sebuah penantian panjang 20 tahun. Dan kalau sekarang mungkin karena bobotohnya sudah merasakan di 2014 tapi banyak juga yang baru merasakan, jadi ada campuran di sana. Ada campuran. Generasi yang lama sama generasi baru akhirnya bertemu juga gitu. Kalau di 2014 kan benar-benar yang mereka datang ke Palembang segala macam perjuangannya gitu. Luar biasa. Can balikna teh pareupeus beus. Tungguan di TB Simatupang. Nah, oke, Kang Tony, ini bobotoh kan kayak kemarin konvoy, tapi ada juga yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya bagaimana tuh? Digimanakan yang lebih baik? Laporan aja gitu atau gimana? Harus ditindaklanjuti. Nya, biar ada efek jerat tuh. Bandung teh dan teu kieu tuh. Nya kudu namanya. Tapi ting orang Bandung ting lain. Benar. Eta masalahna mah da bobotoh mah teu kitu santu. Iya. Hiji anu nyieun cilaka, anu nyieun menodai, urang anu nanggung bobotoh sakabehanana. Kejasna kan kabeh. Kalau untuk Mang Opret nih, apa sih yang udah dilakuin? Hal apa yang udah dilakuin paling besar menurut Mang Opret untuk Persib gitu? Banyak. Kebanyakan untuk diceritain. Salah satunya coba. Sabukueun jiga nanya. Mau beres 7 episode dia malam. Oke. Ngabelaan kabur, init ka Bali pas lawan Persija tanpa penonton teh geuningan. Jadi ya init. Init di ditu euforia berlebihan lah. Persib menang lawan Persija di PBA kan. Beak duit balik ke imah ka toko barang beak. Tapi Persib aing menang. Tapi jadi duit mah bisa diteangan ya. Tapi kebahagiaan dan kepuasan Persib juara komodei. Eta mah sangat luar biasa. Teu saimbang lah menanyana Kang Opret tuh. Kang Tony, cek Kang Tony. Nah. Mungkin ya tadi Kang Opret mah mewakili generasinya gitu. Kalau saya kan generasi anak muda gitu. Waktu 2014 saya waktu itu masih sekolah gitu. Iya, bela-belain mau UN, nggak UN, pergi ke Palembang gitu, bela-belain nonton Persib. Dan untungnya lulus gitu. Untungnya lulus waktu sekolah. Terus 2024 kemarin karena tidak ada partai final, saya sama beberapa teman-teman Viking, 3-4 orang yang bikin acara nonton bareng di Siliwangi gitu. Itu pengorbanan saya gitu. Sampai luar biasa ini. Panitia Siliwangi. Nah, jadi ini yang harus dipertahankan untuk generasi muda, generasi milenial yang punya visi misi yang luar biasa, mengadakan nobar. Jadi akang teh panitia. Ya. Luar biasa. Batina gede atuh. Oh, boleh. Anu meuli tiket 4.000 nu datang 10.000 biasa. Betul atau biasa. Kalau Siliwangi mah apa atuh. Siliwangi. Tapi mun aya ya dipentung. Oke, dipentung bener. Ya. Kalau menurut Mang Opret sama Tommy ya. Tony. Oh, Tony B Ivan ya. Ganti nama. Sama Tony ya. Pernah nggak sih waktu lagi nobar atau lagi di tribun lagi di tribun di sekeliling tuh ada yang ribut gitu, banyak pasti kan ya, gimana nih cara melerainya? Pernah nggak sih ngelerai yang kayak gitu? Mungkin kalau dari si Viking Frontline gitu, karena saya lamanya di Frontline, kebanyakan kalau ribut-ribut tuh biasanya dilerainya karena ketika udah ada kerumunan pasti semuanya bercampur gitu, nyaman susah untuk mengambil orangnya gitu. Ya salah satu caranya adalah mungkin si orang yang ributnya biasanya 1-2 orang, jadi semuanya ikut gitu. 1-2 orang yang berpengaruhnya diambil, diamankan, lalu diserahkan mungkin ke panitia pelaksana gitu yang bertugas di sana untuk ditindaklanjuti gitu. Karena biasanya kalau di stadion tuh keributannya antara salah paham aja gitu. Kalau sesama bobotoh tuh. Jadi nggak akan sampai manjang lah biasanya gitu. Jadi hanya dirinya we unggul ya. Dirinya we unggul biasanya gitu. Kalau di stadion mah ya.
Tapi biasanya mah Mang Opret anu sok tunggal teuneung. Kumaha? Teu justru ayeuna mah mun ayeuna. Nya ayeuna ieu mah Bareto ieu mah kumaha. Geus heul. Tong dibuka deui eta mah. Ulat Covid uka. Kumaha Mang Opret? Urang mah cukup ke we. Sia Persib lain mana Benar. Arera. Benar. Bobotoh lain. Nah, sia kan dia jang Persib lain. Heeh. Geus. Geus eureun nya. Pira kowe omong ngalingan deui mah. Nu gigir-gigir. Benar. Setuju. Oke, Kang Tony, Kang Opret, terima kasih pengalamannya, sharingnya, apapun yang yang diobrolkan barusan. So, untuk yang nonton mudah-mudahan menjadi jadi contoh, Amin. diambil yang baiknya. Kan saena omat. Saena. Anu mah saena teh saena gitu. Saena lah diturutan. Tapi saya sangat respect sekali buat Kang Opret dan Kang Tony dengan pengalaman Kang Opret, apalagi Kang Tony juga sampai juara melaan UN, melaan modal beak. Saya sangat respect sekali sama akang-akang berdua untuk Persib. Terima kasih sudah hadir di sini. Nuhun pisan. Menemani, siapa tahu nanti kita bertemu lagi di momen-momen berikutnya. Makasih ya. Persib Bandung. Oke, Kang Tobi nih, kira-kira musim depan apakah karena sekarang sudah kelihatan manajemen dengan komunitas itu sudah harmonis lah, apakah musim depan akan lebih mudah gitu? Belum. Oh belum. Harmonis banget mah belum. Cuman menuju ke setidaknya sana, komunikasinya sudah jalan. sudah jalan. Apa sih yang diinginkan komunitas ke manajemen itu? Dipermudah tiket? Banyak ya sebenarnya kan. Supporter sama klub kan bagusnya bersinergi sejalan. Untuk bisa sinergi kan si supporter harus diedukasi, harus tahu visi klub teh apa ke depan, dan si klub juga harus mau mendengarkan harapan supporter apa. Nah itu kan kadang-kadang bisa bertentangan atau bisa sama. Kalau bertentangan kan nggak harus ditentangkan juga, bisa dicari jalan tengahnya juga gitu. Jadi komunikasi itu penting gitu. Kalau apa-apa aja ada banyak, bukan hanya soal tiket aja sebenarnya. Yang diinginkan sama Yang diinginkan. juara kan Banyak. sudah. Ya banyak lah. Bukan hanya soal tiket lah, banyak. Tapi udah ada komunikasi? Ada, dan mudah-mudahan akan intens sebelum musim depan berjalan. Alhamdulillah. Ini kita ngomongin dalam kondisi sebelum euforia juara ya. Jadi klub sebesar Persib, Mang Gusdul dengan pendukungnya sangat banyak di mana-mana, itu ekspektasinya itu besar sekali setiap tahun. Sedangkan manajemen kan punya program ya, misalkan juara mah nanti 5 tahun lagi, sekarang kita infrastruktur dulu, terus tahun kesini pembinaan dulu. Nah ini memperkuat ini itu. Nah sedangkan Bobotoh kan nggak bisa nerima. Ya kadang-kadang pokoknya unggal tahun kudu aya prestasi gitu kan Bobotoh ya, Bobotoh. Nah sependek itu memang Bobotoh itu wajar ya. Nah makanya tadi kata Tobi tadi, gimana sih mengkomunikasikannya bisa gitu. Saya pikir kalau misalkan komunikasinya jelas, clear ya, Bobotoh bisa kok gitu nunggu. Mana yang mau hayang juara atau tuluyan, berarti tunggu ya, nanti 3 tahun lagi kita punya squad yang ini, punya pelapis yang bagus, nah itu bisa tuh juara terus-terusan, bahkan bisa ke level Asia kayak gitu-gitu. Dijelasin aja. Saya pikir komunikasi yang bagus sangat ngaruh ya. Oke, Kang Tobi, satu lagi nih. Persib kan sekarang punya GBLA untuk 30 tahun ke depan sudah dikontrak sama Persib. Nah, komunitas Viking sendiri apakah mau minta jatah di sana nggak untuk tempat atau apa? Kalau dari hasil kan sekarang mah ada presidium supporter ya. Oh iya. Nah, ketika simposium supporter itu ada hak dan kewajiban supporter. Nah, salah satu hak supporter tuh di simposium itu salah satunya adalah supporter tuh harus diakomodir punya tempat di stadion. Oke. Tujuannya tuh bukan untuk apa-apa, cuman kan kita tuh kan nyimpen tambur, nyimpen spanduk kan lumayan lah bolak-balik capek. Kalau disimpan di stadion kan beres pertandingan tinggal langsung di sana gitu. Itu sih tujuannya. Tapi udah ada pembicaraan hal seperti itu dengan manajemen saat belum, ini? Belum, nanti kan nanti. Oh nanti. Nanti itu salah satunya juga yang ingin kita perjuangkan. Nanti. Pokoknya manis ya. Ya. Nah kalau untuk kata Tobi, Mang Eko, Mang Gusdul tadi kan udah. Ada orang emang duaan ya, iya Cemburu wae. Nah tadi kan harapan dengan manajemen. Kalau sekarang tuh harapan untuk Persib ke depannya bagaimana nih? Ke siapa dulu?
Atau dulu. Sekarang emang seblak gitu. Oke, Atobi katanya. Atobi. Kalau kamu harapannya apa? Harapannya kamu meninggalkan istrimu. Tolong disensor. Enggak, kalau ini sama soalnya istri orang karena Mei oge. Jadi mau apa hili? Asupkeun teaser. Pemajikan orang karena namanya asup teaser. Harapannya kan gimana ya? Kan selama ini Persib selalu juaranya teh jauh-jauhnya. Ya. Di era liga gitu, 95 ke 2004, 2004 ke 2014 ke 2024. Ya pengennya ada back to back lah. Biar kayak Bali gitu kan. Jadi sejarah juga Persib bisa back to back di liga gitu. Bang Eko. Kalau saya jujur emang Gus dulu ya, saya itu pernah menunggu Persib nggak juara-juara itu kan 19 tahun ya. Dan saya itu bukan tipikal supporter yang kalau Persib itu harus juara tiap tahun, harus sering-sering enggak gitu. Dalam kondisi terpuruk ya, misalkan Persib degradasi, divisi 2, 3, amit-amit dan mual mungkin sih. Tapi kalau misalkan Persib dalam kondisi di bawah pun, itu saya selalu mendampingi kok. Waktu itu Persib pernah ya klub lain pemainnya Aralus, Timnas, Persib pemainnya aduh, lokal Bandung luar biasa ya. Lawan Persikap ge eleh. Bahasa itu lawan Persikap eleh silangnya. Batur mah ambung nonton, orang nonton gitu. Makanya kalau saya tipikal supporter yang menikmati gitu loh. Jadi saya menganggap keimanan seorang supporter itu diuji ketika klubnya terpuruk gitu. Jadi orang mah ente nuntut kudu juara tiap tahun, tapi tiket ya. Terus respect sama supporter sendiri gitu ya. Respect sama supporter sendiri. Udah gitu Persib bisa youth development, pembinaan. Karena kan ada gap nih ya. Sekarang ini seakan-akan Persib itu kan tercabut akarnya ya. Pemain. Terus ini gimana nih pemain-pemain asli Bandung? Ya anak-anak kecil yang tiap tahun itu pengen jadi pemain Persib gimana? Nah, seperti itu. Jadi kalau juara mah saya menganggap itu bonus ya. Profesionalisme itu utama. Jadi profesionalisme itu kan kita ngomong Persib ini harus mengglobal. Tapi jangan melupakan kearifan lokal gitu Bang Gusdo. Oke, kalau saya Mei harapannya musim depan juara, musim depannya lagi juara dan ngopernya lanjut. Oke, bobotoh salam dunia. Sebelum kita pamit akan ada quiz nih buat penonton di rumah. Silahkan Mei. Nah, untuk penonton yang ada di rumah, ini ada kuis sangat menarik. Jadi, pertanyaannya itu gelar Liga Indonesia keberapa yang didapatkan Persib saat jadi juara kemarin? Jawab pertanyaannya gampang banget. Kalian tinggal tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, dan jawaban. Jangan lupa juga pakai hashtagnya. Hashtagnya itu ngoper bobotoh ID 2024, hashtag supermomen, hashtag ini rasanya super. Nah, untuk pemenang kuis akan dibicarakan di tayangan ngoper episode berikutnya. Kuisnya itu berupa voucher GoPay, OVO, dan 100.000 untuk 5 orang pemenang. Bisa nggak jelas nih, ada di bawah sini. Dan untuk pemenang kuis yang kemarin juga ada di bawah sini ya. Oke, terima kasih Mei. Sama-sama. Terima kasih juga Kang Tobi sudah bisa hadir menemani di acara ngoper. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di momen-momen yang lain ya Kang Tobi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Dan tidak lupa, thank you badag supermomen.id, Super Talk, ini rasanya super. Saya Gusdo. Saya Meisya. Saya Eko. Saya temannya Mei. Pamit, sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.